Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu mendapatkan lindungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang menanyakan tentang video yang lagi viral, yaitu tentang masalah bahasa Suryani katanya. Nah, jadi bahasa Suryani. Sebenarnya menurut sebagian kitab, bahkan di kitab-kitab yang saya jumpai, itu bahasa Suryani ada di dalam kitab Baijuri, itu ada bahasa Suryani di sana, dan ada juga di dalam kitab-kitab yang lain juga adalah diberikan contoh-contoh bahasa-bahasa Suryani itu. Walaupun pada asalnya itu bahasa Suryani ataupun bahasa Ibrani ini, itu kan bahasa Suryani itu kan bahasa itu yang dimiliki oleh Nabiullah Isa alaihissalam di waktu itu. Jadi tapi memang sebelum Masehi memang sudah ada suatu contoh bahasa Ibrani. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk bisa belajar bahasa-bahasa asing selain bahasa Arab. Tujuan baginda Nabi, bagaimana jalan dakwah baginda Nabi itu lebih leluasa dan lebih bisa dipahami oleh orang-orang di luar Arab, bahasa Arab, yakni seperti itu. Yakni Zaid bin Sabit diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mempelajari bahasa-bahasa asing, salah satunya yaitu bahasa Suryani itu, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi atau abjad-abjadnya itu, karena beda. Nah, sehingga itu untuk mempermudah baginda Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dakwah atau berpidato, berceramah, atau dengan surat menyurat di antara baginda Nabi dengan para raja-raja yang di luar Arab. Suatu contoh ketika baginda Nabi mengirim surat kepada siapa itu? Mukaukis. Mukaukis itu raja Kipti di Mesir. Itu bahasanya sudah beda. Terus Raja Najasyi itu penguasa Habasyah. Terus baginda Nabi ketika mengirim surat ke Kibara, yaitu penguasa Persia. Kisra, penguasa Persia itu. Ya, penguasa Persia. Nah, itu untuk mempermudah. Jadi katakan Zaid bin Sabit ini sebagai penerjem gitu loh, penerjemah. Dan hebatnya Zaid bin Sabit ini, aksara Yahudi itu cuman ditempuh belajarnya cuman 15 hari sudah bisa paham dan sahih dalam berkata-kata dia itu. Terus bahasa Suryaninya atau aksara Suryani, ya abjad Suryani itu, dengan sekaligus dengan cara berbicaranya Zaid bin Sabit ini dan aksara Ibrani itu cuman ditempuh dua bahasa ini, Ibrani dengan Suryani ini. Ada yang mengatakan beda ini, beda. Ada yang mengatakan mirip-mirip gitu. Itu cuma ditempuh 17 malam oleh Zaid bin Sabit belajarnya itu. Langsung dia paham dan hafal tentang bahasa-bahasa itu. Memang mungkin ya agak mudah karena bahasa Suryani ini memang boleh jadi dikatakan kayak kakak kandungnya bahasa Suryani ini, kayak kakak kandungnya bahasa Arab gitu. Karena memang hampir-hampir mirip gitu, seperti alpa ya, alif itu. Alpa katanya. Terus za itu zain, ada yang mengatakan zain, seperti itu. Jadi bahasa Suryani ini memang abjad Suryani, memang beda, bukan Arab, memang abjadnya itu Suryani memang. Jadi seperti Injil itu. Jadi turun ke Nabi Isa itu dengan bahasa Suryani atau Aremia ya, atau Aremia katanya orang-orang di sana itu Aremia. Jadi di Suryani itu memang diturunkan oleh Allah ke Nabi Isa. Dan memang banyak perbedaan, walaupun agak mirip-mirip. Kadang orang mengatakan juga bahasa Suryani itu adalah kakak kandungnya, kata tadi. Seperti suatu contoh, Assalamualaikum, itu bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Suryaninya Assalamu amkum, seperti itu bahasa Suryaninya. Kalau bahasa Ibraninya beda lagi, Salam alaikum.
Jadi salam alaikum itu bahasa Ibrani. Macam yang viral-viral dulu di waktu viralnya siapa itu? Pengasuh ponpes itu. Yang salam alaikum itu kan bahasa Ibrani itu, bukan bahasa Suryaninya. Kalau bahasa Suryaninya salama amkum seperti itu. Salama amkum itu bahasa Suryani. Dan ketika dimasukkan ke ilmu nahwu itu memang mirip-mirip. Bahasa Suryani ini ketika dibawa ke gramatika Arab gitu, ke ilmu nahwu, seperti mubtada dan khobar ya, contoh ya, surya wa teba, surya wa teba. Surya wa teba ini kan mubtada dan khobar, itu kan ilmu gramatika Arab. Contoh Muhammad Silihau, Muhammad utusan, atau Muhammad Rasulullah. Kata Suryaninya itu Muhammad Silihau. Jadi Muhammad utusan atau Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Terus ada lagi contohnya ganta apa itu? Tahta al-jannatu tahta qadamil ummahat, seperti itu, bahwasanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Itu ganta tahati regala. Tanta rahati regala. Tantara hati regla de mahita. Tantara hati regla de mahita. Jadi itu artinya surga ada di telapak kaki ibu. Jadi agak bedanya agak jauh ya. Bukan yang ini, yang penting pokoknya ngomong, sila-sila berbicara, artinya oh ini berani. Yang kayak di video ini kan. Alkum wasiri inna kalimah filma Allah. Ya qal aki inna rahmatan Indonesia wa muqad akali inna rahmatan tanah Jawa ma'afuri inna rahmatan lil alamin gufron wa makahadi inna rahmatan kum ummati mahadadi inna rahmatan gufron la qali inna rahmatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau di video ini kan beliaunya akan menyampaikan maqali in kalimah kitab ma alaihi yakum, katanya. Faqali itu faqali alai in kalimat, katanya ummati ida kalimah, katanya. Inna kalimah minka, ada Mekah wa Madinah. Mekah Madinah laqali inna syahabah, katanya. Maqali inna Indonesia fi ma Allah. Naam, katanya. Kaporokatuk, katanya. Apa itu bahasa kaporokatuk itu? Itu jauh ya sebenarnya. Kalau di bahasa Suryani yang ada di sebagian kitab seperti di Baijuri itu ada sebagian ulama yang menyebutkan itu bahasa ruh sebenarnya. Bahasa Suryani bahasa ruh, katanya. Artinya bahasa ruh gini loh. Menurut Imam Asyuyuti itu suatu saat orang ketika meninggal itu katanya inna su'al gimana itu? Bahwasanya ketika di dalam kubur itu yang pertanyaannya itu bahasanya memakai bisuryani. Bisuryani, katanya. Soalan pertanyaan dia di alam kubur itu fil gobri as-suryani bisuryani, dengan bahasa Suryani, katanya, di dalam kubur itu. Itu menurut Imam Suyuti. Tapi menurut Syekh Nawawi bahwasanya ketika di dalam kubur itu wa yas'ala fi kulli ahadin fi luwatihi biluwatihi, artinya pertanyaan di alam kubur itu tergantung, itu menurut kaul yang sahih ya, kaul yang sahih tergantung bahasanya masing-masing. Kalau memang bahasanya Arab, maka malaikat akan menanyakan dengan bahasa Arab. Itu coba dilihat itu di Nurul Dolam, itu diterangkan di sana itu oleh Syekh Nawawi bahwasanya ketika di alam kubur pertanyaannya itu memakai pertanyaan sesuai dengan bahasanya manusia itu masing-masing. Nah, ini menurut kaul yang sahih, katanya Imam Nawawi, wa yas'alu fi kulli ahadin biluwatihi, dengan bahasanya masing-masing. Contohnya kalau ini pertama logika masuk akal. Kenapa? Karena kalau tidak memakai bahasa masing-masing kan susah. Kalau pakai bahasa Arab, kita bukan orang Arab. Ya kalau yang paham Arab, kalau yang enggak. Nah, kalau pakai bahasa Suryani, apalagi tambah rumit. Itu
wakila memang meskipun ada yang mengatakan wakila bisuryani, ada yang mengatakan dengan kalimat dengan bahasa Asyuriani. Contohnya itu bahasa Asyuriani itu dicontohkan di kitab itu atroh, ada itroh, ada itroh, ada itrohin. Jadi ketika di alam kubur itu nanti kalau pakai bahasa Suryani itrohin. Kalau bahasa Arabnya nanti kum ya Abdullah. Artinya ketika malaikat itu datang, bangunlah hai hamba Allah, seperti ini. Itrohin katanya. Bangunlah hai hamba Allah katanya. Itu kum ya Abdullah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, bangunlah hai hamba Allah. Ketika malaikat mungkar dan nakir datang. Terus gerihin. Ada yang mengatakan garohin atau garihin. Seperti itu bahasa Suryaninya. Apa itu garihin? Itu artinya marrabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Itu salah satu contohnya ya. Jadi bukan yang di macam video tadi. Kalau di dalam video tadi itu kan bingung. Ini mau dikatakan bahasa Suryani, ini ada kayak ke Arab-Araban gitu loh. Jadi memang nggak ada gitu loh. Ketika dimanai pun nanti bingung nanti. Nggak ada makoli inna Indonesia. Makoli inna Indonesia fima Allah katanya. Makoli inna kalimah kitab katanya. Fa'alaiyakum katanya. Itu nggak ada sebenarnya seperti itu. Bahasa Suryani tidak seperti itu yang saya jumpai. Karena saya bukan ahli bahasa, cuman yang saya temukan di dalam kitab itu seperti di kitab Baijuri itu seperti itu. Ada itrahin, ada yang mengacam atrahin, ada yang itrahin itu kum katanya ya Abdullah. Itu diberi contoh oleh Imam Baijuri di sana. Ada yang mengatakan gerihin, atau ada yang mengatakan karohin, ada yang mengatakan gerihin itu marrabbuka wa man nabiyuka, seperti itu. Mungkin agak jauh ya dengan bahasa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin bahasa mana saya tidak paham juga. Cuman saya mohon maaf juga karena saya bukan ahli bahasa di bidangnya, di bidang bahasa Suryani ataupun Ibrani ya. Cuman yang kita temukan aja di dalam kitab-kitab seperti itu. Seperti kalimat Allah itu ajin di dalam kitab lain. Ajin. Allah ada jaljalud. Nah, ada seperti itu. Banyak sebenarnya contoh-contoh di dalam kitab bahasa-bahasa Suryani itu yang sudah ditulis ke dalam bahasa tulisan Arab maksudnya. Walaupun abjad Suryani itu memang abjadnya lain. Tulisan abjadnya itu beda. Maka dari itu kehebatan seorang Zaid bin Sabit sebagai katakan penerjemah baginda Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang menerjemahkan ketika ada surat atau surat menyurat dari negara-negara lain ataupun raja-raja yang lain yang tidak memahami tentang bahasa Suryani, bahasa Ibrani, sehingga Zaid bin Sabit ini diperintahkan oleh baginda Nabi untuk belajar bahasa-bahasa asing, sehingga sangat mudah sekali Zaid bin Sabit ini menguasai. Bahkan bahasa Yahudi di waktu itu, aksara Yahudi itu dikuasai cuma 15 hari. Terus aksara ini aksara Ibrani dengan sekaligus dengan aksara Suryani itu cuma ditempuh 17 malam. Itulah kehebatan jeniusnya Zaid bin Sabit. Selain dia itu menulis Al-Quranul Karim yang didikte oleh baginda Nabi Muhammad SAW, memang dia cerdas dan mudah nangkap gitu loh. Jadi mudah dia hafal. Ketika baginda Nabi untuk melakukan surat menyurat ataupun berceramah di depan orang-orang seperti itu, jadi sudah ada Zaid bin Sabit yang menyampaikan itu. Jadi sangat mudah sekali jalan dakwah baginda Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan ini bisa meluruskan apa sebenarnya bahasa Suryani seperti apa. Mungkin nanti bisa para teman-teman semuanya membedakan ini benar enggak bahasa Suryani yang dipakai sahabat kita atau bapak ini, atau apakah salah ini bahasa Suryani yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.